Hai, jumpa lagi dengan saya Miss Ekspresi. Dan selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk membahas informasi yang terkini. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 2 November 2022, Ibunda dari Brigadir Joshua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, meluapkan isi hatinya yang selama ini dibendungnya di hadapan dua terdakwa kasus pembunuhan anaknya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Hakim pun kemudian memberinya kesempatan untuk berbicara. Rosti, ibunda dari Brigadir J, kemudian mengungkapkan segenap unek-uneknya yang sudah beberapa bulan ini dipendamnya. Ia meminta agar Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk bisa berbicara jujur dan tak lagi menutup-nutupi skenario kejahatan yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu. Saat itu seisi ruangan nampak terhipnotis oleh setiap ungkapan dari Ibu Rosti. Lantas, seperti apakah luapan kepedihan dan kemarahan yang sejak 5 bulan lalu dipendam oleh Rosti Simanjuntak? Dan sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Serta aktifkan loncengnya juga ya Besti, agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari Miss Ekspresi. Tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berita yang kami sajikan. Beberapa kutipan yang sangat menyayat hati bagi yang mendengarkannya pada persidangan itu, yakni saat Rosti, ibunda dari Brigadir J, menuturkan, di dalam kasus ini Kuat Ma'ruf skenario yang sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat di dalam kasus ini. Kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasan kamu Verdi Sambo dan Putri sangat-sangat luar biasa skenariomu. Kebohongan-kebohongan di sini dia minta maaf sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Dari ungkapan-ungkapannya di pengadilan itu, Rosti, ibu dari Joshua, merasa kecewa terhadap Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Ia begitu mempertanyakan kenapa mereka baru sadar atas kesalahan yang mereka perbuat. Rosti pun juga mempertanyakan sebenarnya kejahatan apa yang mereka tutup-tutupi hingga tega menghabisi nyawa anaknya Joshua. Di kesempatan itu, Rosti pun kembali mengatakan, kita sama-sama ciptaan Tuhan kok, tapi baru sekarang ada kesadaran kamu minta maaf kepada ibunda daripada Joshua yang saat kau bunuh dengan sangat sadisnya, sangat keji perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satu pertolongan buat anakku. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal telah meminta maaf di hadapan orang tua Joshua yang bersaksi di sidang itu, di mana Kuat Ma'ruf bersumpah tak berniat terlibat dalam pembunuhan tersebut, dan ia pun turut berduka cita atas kepergian almarhum Joshua. Dan Bribka Riki Rizal juga meminta maaf kepada orang tua Brigadir Joshua dengan memohon agar keluarga Brigadir Joshua memaafkan atas kebodohannya pada saat terjadi situasi saat itu. Rosti merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam atas kepergian anaknya itu. Ia pun kembali mengingatkan kepada kedua tersangka bahwa kata maaf yang mereka ucapkan janganlah hanya di bibir saja seperti Verdi Sambo dan Putri. Maaf yang sesungguhnya adalah dengan memohon pengampunan kepada Tuhan yang tanpa para tersangka sadari hal itu amat sangat melukai dan menghancurkan perasaannya sebagai ibu dari almarhum Joshua yang sudah melahirkan dan membesarkannya itu. Ia nampak tak menyangka bahwa anaknya yang dinilainya baik, di mana ia telah mengajarkan kepada anaknya agar selalu menghormati orang lain dan jangan berbuat kesalahan agar anaknya Joshua bisa selalu aman dimanapun ia berada. Ternyata akhirnya anaknya tewas atas pembunuhan yang sangat keji tanpa adanya belas kasih dari atasan dan rekan sejawatnya itu. Di persidangan itu ia pun kembali berucap, jadi ada apa di dalam ini semua? Tolong ya, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga dan keturunan, agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna dengan kematian anakku.
Selanjutnya, atas nama keluarga, ia memohon kepada majelis hakim dan para jaksa untuk diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Ia merasa karena hakim adalah wakil Tuhan yang dapat menolong orang yang lemah. Ia merasa skenario yang dibuat Ferdy CS itu sangat keji dan penuh dengan kebohongan. Pada kasus ini, hanya kejujuranlah yang dapat mengungkapkan kebenaran, dan semoga keadilan itu dapat ditegakkan. Demikian informasi saat ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir ya Besti. Sampai ketemu di berita selanjutnya.